Konnichiwa minasan! Watashi wa Ichihiro no Surinengshi desu. Konkai wa bunke o happyoshimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Oke minasan, langsung saja kita ke pembahasan materi ya. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang beberapa pola kalimat yang sudah saya tandai ya minasan dengan angka-angka 1 ini. Dan ini adalah pembahasan materi untuk hari ini. Yang pertama itu ada futsuke noni yang artinya padahal tetapi, kemudian ada ini kan futsuke noni ya. Terus kata sifat i juga i-nya dimunculkan ketemu dengan noni, kata sifat na-nya dimunculkan ketemu dengan noni, terus kata benda na, terus kemudian noni. Kenapa kata benda ini tidak menggunakan no? Karena bungkenya sudah no ya minasang, nggak mungkin kan double no. Jadi kata benda agar berbeda dengan bungkenya yaitu menggunakan na ya minasang. Kemudian ada ru noni untuk ya, di sini ada kabe nih yang artinya untuk. Kemudian di sini juga kita akan membahas tentang kabecu yang sedang, selama, dalam. Kemudian ada futsuke kamoshiremasen yang artinya kemungkinan ya minasang. Kemudian ada kata benda ga hoshi yang artinya ingin. Kemudian di sini juga ada futsuke kawarini ya yang artinya sebagai gantinya atau ganti. Dan masih banyak bungke-bungke yang lainnya ya minasang. Nanti kita akan coba bahas mengenai bungke-bungke ini berikut dengan contoh kalimatnya ya minasang. Nanti sekarang kita lanjut saja ke pembahasan tentang contoh kalimatnya ya minasang. Yang pertama kita akan membahas tentang ini dulu, futsuke noni ya, yaitu ada ina na noni juga ya minasang. Futsu inana noni juga nanti kita akan membahas ya. Langsung saja kita ke contoh soalnya ya minasang. Yang pertama itu ada futsuke noni. Futsuke di sini kata kerjanya bisa berupa ru, ta, nai, tai ya minasang ketemu dengan noni. Nah, kenapa menggunakan bentuk futsu? Karena kata kerja tidak bisa langsung bertemu dengan apa minasang? Bertemu dengan partikel ni ya, seperti yang kemarin saya jelaskan ya minasang. Jadi syarat kata kerja agar bisa bertemu dengan ni yaitu dirubah dulu menjadi bentuk futsuke, kemudian ditambahkan no atau koto, lalu bisa bertemu dengan partikel ni salah satunya ya. Dan lain partikelnya ada ga, ada o, ada wa juga ya minasang. Dan di sini kita akan membahas tentang noni ya. Di sini noni di sini artinya padahal, nani tetapi. Langsung saja kita ke contoh kalimatnya minasang. Kare wa benkyou suru noni kimasen, yang artinya dia padahal akan belajar tetapi tidak datang. Seperti itu ya minasang contohnya. Kemudian di sini juga ada kata sifat i-nya tetap dimunculkan ya minasang ketemu dengan noni. Contohnya di sini ada kono kabang wa takai noni kaitai des, artinya apa minasang? Artinya tas ini padahal mahal tetapi ingin membeli ya minasang, seperti itu. Kemudian ada na juga, kata sifat na langsung bisa bertemu dengan noni, nanya tidak hilang ya minasang. Contohnya di sini ada nichio biwa himana noni dokoe mo ikimasen desta. Artinya hari Minggu padahal senggang tetapi telah tidak pergi kemanapun ya minasang, seperti itu. Di sini kata bendanya ditambah dengan no, kata benda ditambah dengan na kemudian noni ya minasang, karena seperti yang tadi saya jelaskan tadi nggak mungkin kan kata benda menggunakan no lagi ya, nanti jadinya double no noni, nggak mungkin kan minasang. Jadi kata benda agar menjadi beda yaitu tambah dengan na ya minasang, kata benda na noni, seperti itu. Contohnya amena noni gakoe ikimas, artinya padahal hujan ya kan tetapi akan pergi ke sekolah, seperti itu ya minasang. Kemudian di sini ada juga nih kata bungke ru noni atau kata benda ni untuk, yang artinya untuk ya minasang. Nah, di sini juga nih sama ya minasang. Ru di sini tuh maksudnya tuh ya sama yang tadi ya. Jadi nggak bisa langsung bertemu dengan noni gitu ya kan. Sumimas yang tidak bisa bertemu dengan ni ya gitu. Ini perbedaannya nih. Nih kata benda nih.
Jadi kata kerja di sini dirubah dulu menjadi bentuk futsuke, salah satunya itu jisoke ya minasang. Kalau untuk di bungkai untuk ini, kemudian bertemu dengan noni kan ya gitu, bertemu dengan noni berarti futsuke no ni gitu ya kan. Seperti yang tadi, kalau kata kerja sendiri itu kalau misalkan tidak dirubah ke dalam bentuk futsuke, tidak ditambah dengan no atau koto, itu tidak bisa langsung bertemu dengan ni ya minasang. Jadi harus dirubah terlebih dahulu. Ini perbedaannya, yaitu di sini ada kata benda langsung nih, yaitu untuk ya minasang. Nah ini contohnya, yaitu kono tabemono wa karada ni ii desu. Artinya makanan ini baik untuk tubuh. Seperti itu ya minasang. Kalau kata benda langsung tempel aja. Karada ini kan kata benda, jadi langsung tempel aja karada ni ii desu, seperti itu. Kalau misalkan kata kerja berarti taberu no ni ii desu. Ya kan, taberu no ni ii desu. Artinya baik untuk makan, baik untuk makan. Seperti itu ya minasang. Salah satu contohnya. Oh ya minasang, tadi saya lupa juga menjelaskan tentang futsuke noni ya. Futsuke noni ini, jadi kalau futsuke yang digunakan berarti kita bermain. Kalau misalkan ru itu akan kita artikan, kalau misalkan ta itu telah, kemudian nai itu artinya tidak, terus tai juga artinya ingin. Seperti itu ya minasang. Jadi nanti kita mainkan bungkainya ya. Kalau misal terjemahannya, kalau misalkan menggunakan futsuke ya minasang. Seperti itu. Nah kita lanjut ke bungkai selanjutnya ya. Kita lanjut ke bungkai selanjutnya, yaitu ada nani kabe chu, yang artinya sedang, dalam, atau selama ya minasang. Bungkai ini menyamai dengan bungkai teimas atau teiru tokoro ya minasang. Teimas atau teiru tokoro di sini maksudnya kalau misalkan teimas itu kan kayak sedangnya tuh masih ngawang-ngawang ya minasang. Misalkan sedangnya itu sedang dalam bagaimana dulu gitu ya kan. Jadi kalau misalkan teiru tokoro kan itu sedangnya dalam action life ya gitu minasang, action life gitu ya. Nah kabecu ini bisa menyamai teimas karena cu bukan hanya sedangnya tuh bisa dalam keadaan action life, atau sedangnya itu bisa sedang yang berkelanjutan, seperti itu juga bisa ya minasang. Jadi kalau cu ini bisa masuk kemana aja, jadi bisa dinamakan dengan persamaan teimas atau teiru tokoro, tergantung konteksnya dalam sedangnya bagaimana ya minasang. Nah contohnya di sini ada ima benkyo chu desu, artinya sekarang sedang belajar ya, sekarang sedang belajar. Seperti itu ya minasang. Nah contoh lanjut kita, itu contoh yang tadi yang cu ya, yang menyamai bungkai teiru tokoro dan teimas. Kemudian di sini ada kata kerja futsuke lagi nih minasang, bertemu dengan kamo shiremasen yang artinya kemungkinan ya. Kemudian kata sifat i-nya juga tidak hilang ya minasang, bertemu dengan kamo shiremasen. Kata sifat na-nya juga tidak hilang, bertemu dengan kamo shiremasen. Kata bendanya langsung tempel bersama dengan kamo shiremasen. Di sini contohnya yaitu ada hong o yomana kamo shiremasen, hong o yomanai kamo shiremasen, kamo shiremasen. Seperti itu, kemungkinan. Berarti dari belakang dulu ya minasang, kemungkinan tidak membaca buku. Seperti itu ya minasang. Jadi bisa main nai, bisa main yang tadi saya bahas juga ru tanai, tai juga bisa ya minasang kalau bentuknya futsuke, dan mainkan juga artinya kalau ru akan, tai itu ingin, nai itu tidak, dan ta itu telah. Seperti itu ya minasang. Di sini ada yang lainnya juga. Di sini ada yomu kamo shiremasen yang artinya kemungkinan akan minum. Seperti itu ya minasang. Di sini juga bisa bentuk jisoke. Di sini ada kata sifat i, di sini ada takai kamo shiremasen yang artinya kemungkinan mahal. Seperti itu. Di sini ada genki na kamo shiremasen yang artinya kemungkinan sehat. Seperti itu. Kemudian di sini ada kata benda hare kamo shiremasen yang artinya kemungkinan cerah. Seperti itu ya minasang. Di sini juga ada lanjut ke bungkai selanjutnya, yaitu ada tabung nani
kamosiremasen atau kamosirenai, yang artinya kemungkinan juga ya minasang. Di contohnya kita bisa pakai tabung. Tabung ini kita bisa artikan mungkin kan minasang ya, di buku-buku tabung ini punya arti mungkin seperti itu. Jadi di sini contohnya ada tabung kyowa amega furanai kamosiremasen, artinya dari tabung dulu boleh ya minasang diartikan terlebih dahulu, mungkin hari ini gitu ya kan, kemungkinan tidak sumimasen, mungkin hari ini, berarti dari sini dulu karena ada partikel ga ya minasang. Amega furanai berarti hujannya dari sini belakang terus ke belakang, hujannya kemungkinan tidak turun seperti itu. Berarti ulang lagi minasang, mungkin hari ini hujannya ya kan kemungkinan tidak turun seperti itu ya minasang. Kemudian di sini juga kita membahas tentang moshikaste ya, tentang kamosiremasen juga, yang artinya moshikaste ini jangan-jangan ya minasang, dan kamosiremasen artinya kemungkinan. Nah, jadi kamosiremasen itu bisa menggunakan tabung dan bisa menggunakan moshikaste seperti itu ya minasang. Nah, contohnya di sini moshikaste astawa amega furu kamosiremasen, artinya apa minasang, dari belakang, dari sini dulu ya, boleh ya ini diartikan dari awal. Jangan-jangan besok gitu ya kan, kemungkinan gitu ya kan. Sumimasen. Ini ada partikel ga lagi ya minasang, awas harus teliti ya minasang. Di sini kita ulang lagi ya. Moshikaste ya, asta berarti jangan-jangan besok, amega furu kamosiremasen artinya hujannya kemungkinan akan turun seperti itu ya minasang. Kalau ru kita gunakan akan. Nah, kamosiremasen ini masih berlaku tentang futsuke ya minasang, bisa pakai ru, tanai, dan tai ya minasang, seperti itu ya minasang. Kemudian di sini ada bungke moshi nani-nani kalau dan sama dengan seandainya. Jadi moshi ini disertai dengan bungke kalau ya minasang. Kalau di sini kita bisa menggunakan tara, to ya kan, seperti itu ya minasang, boleh ya. Dan kalau yang lainnya bisa. Nah, contohnya seperti ini nih. Contohnya moshi hayaku kitara sensei ni shikara remasen, artinya berarti moshi boleh kita awali dulu ya minasang. Moshi kita artikan seandainya, berarti seandainya ya kan. Kalau nih kita gunakan kalaunya bentuk tara boleh ya minasang, atau bentuk to juga bisa ya. Berarti seandainya kalau pulang ya kan, kalau datang sumimasen ya, seandainya kalau datang dengan cepat ya kan, tidak akan ya kan, tidak atau tidak dimarahi oleh guru, seperti itu ya minasang contohnya. Nah, terus ada bungke selanjutnya, yaitu ada nani-nani niyote nih minasang, yang artinya dengan, karena, menurut, atau oleh. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya adalah apa minasang, karenda. Ini kurang tenteng ya minasang, harusnya karenda sumimasen ya. Tuh, kita udah kasih tenteng dulu. Karenda niyote gakoe ikimas, artinya akan pergi ke sekolah menurut ya kan. Niyote kita bisa artikan menurut juga ya minasang, menurut kalender, seperti itu. Kemudian di sini ada bungke selanjutnya, yaitu nani-nani ni suite, nitsuite, artinya tentang. Contohnya nihong nitsuite, nihong nitsuite do desyoka, artinya tentang Jepang bagaimana ya kan, tentang Jepang bagaimana, seperti itu contohnya minasang. Di sini lanjut ke bungke selanjutnya, yaitu ada apa minasang, di sini ada nani-nani futsuke, kemudian tori yang artinya sesuai, yang nani-nani di. Jadi sesuai yang nani-nani di ini sesuai dengan kata kerjanya ya, misalkan sesuai yang akan, atau sesuai yang telah, atau yang sesuai yang tidak, atau sesuai yang ingin gitu ya kan. Contohnya seperti ini. Shitsumei shita tori ni kaite kudasai, artinya apa minasang? Ini kita bisa artikan dengan sesuai yang telah dijelaskan, tolong tulis, seperti itu ya minasang. Nah, di sini juga ada kata benda notorini ya. Notorini, contohnya benkyo notorini kaite kudasai, sama ya minasang. Artinya dari sini dulu
berarti sesuai yang, ya kan, sesuai yang diajari gitu ya kan. Tolong tulis seperti itu. Bukan diajari ya. Benkyo kan belajar ya, dipelajari, berarti sesuai yang dipelajari tolong tulis seperti itu. Nah, ini ada kata benda dori ini juga ya minasang. Kenapa dori dan tori ini sebenarnya sama ya minasang, cuma bedanya kalau misalkan dia tanpa no, itu kata benda tanpa no, berarti di sininya dikasih tenteng ya, jadinya dori. Kalau misalkan ditambah no, berarti itu tori. Seperti itu ya minasang. Sama halnya dengan ini minasang, sama halnya dengan nih minasang, sama halnya dengan ini nih, kira-kira, ketika, atau toki atau sekitar. Kira-kira, ketika, atau sekitar, yaitu kita bisa samakan dengan kurai dan gurai. Sebenarnya kurai dan gurai ini sama kan minasang, artinya kira-kira gitu atau sekitar ya kan. Koro dan goro juga sama, cuma bedanya kalau misalkan kalau misalkan kurai itu biasanya disertai no ya minasang, kayak dono kurai gitu ya kan, kayak gitu. Nah, kalau misalkan gurai kan biasanya berdiri sendiri. Gurai dan goro ini tanpa no ya minasang. Seperti itu gambarannya kurang lebih ya minasang. Lanjut kita ke bungke berikutnya, yaitu ada bungke ini minasang, yaitu ada nani sorede, yaitu karena itu atau kalau begitu atau lalu ya minasang. Kemudian ada nani soreni yang artinya selain itu, misalkan di sininya gitu kan, misalkan benkyo apa minasang, benkyo surede boleh ya, benkyo surede gitu, belajar lalu boleh gitu. Kalau karena itu belajar juga boleh ya minasang. Kemudian di sini juga sama, di sini ada kata terus kemudian bertemu dengan soreni yang artinya selain itu, misalkan kayak benkyo soreni, selain itu belajar juga boleh ya minasang. Kalau sore tomo ini biasanya apa ya, sebagai penyambung gitu kan, sebagai penyambung konteks. Misalkan kyo wa gitu, nihongo o benkyo shimasu gitu kan, atau benkyo shimashita gitu kan, sore temo, ataupun misalkan ya kan, ataupun misalkan apa, eigo o benkyo shimasu juga boleh gitu ya minasang. Seperti itu, benkyo shimashita atau benkyo shimasu, tergantung konteksnya akan atau telah ya minasang. Di sini ada juga soste ya, yang artinya kemudian, biasanya sebagai penyambung ya minasang. Misalkan hari ini, misalkan kyo wa gohang o tabete misalkan, atau gohang o tabemas gitu ya kan. Soste kemudian misalkan ramen o tabemas gitu, seperti itu bisa ya minasang. Kemudian di sini ada bungke nani ende juga yang artinya kemudian. Nah, di sini itu sebagai penyopan ya minasang, dan de di sini itu sama dengan des. Nah, contohnya di sini benkyo surunde eiga o mimas, artinya apa minasang? Akan belajar kemudian ya kan, akan menonton film. Seperti itu ya minasang, akan belajar kemudian ya kan. Ini kita bisa artikan kemudian dari berarti terjemahan belakang ya minasang, seperti yang kemarin 4 TK itu, akan menonton film, seperti itu. Nah, kemudian ada sostara juga yang artinya kalau begitu atau setelah itu ya minasang. Contohnya onaka ga itai de sostara kusuri o no manakereba naranai atau narimaseng. Contohnya perutnya sakit ya kan, sostara, kalau begitu berarti dari belakang dulu harus minum obat. Seperti itu ya minasang. Itu beberapa bungke yang tadi saya tulis ya. Kemudian di sini juga ada bungke hoshi ya, yang yang tadi saya belum jelaskan. Di sini ada penjelasan juga ya di buku praktis ini ya minasang. Nah, di sini nih kita akan membahas tentang bungke hoshi ya minasang. Nikabe ga hoshi yang artinya ingin ya, menggunakan kata benda ya minasang. Contohnya bagaimana? Ini contoh di sebelahnya ada contoh ya minasang. Kare wa osake ga hoshi des, artinya dia ya kan, dia berarti kalau hoshi ini terjemah dari belakang ya minasang, dia ingin osake, seperti itu ya minasang. Terus ada kata kerja o
hoshi. Di sini tuh hoshinya itu bisa kita ganti ya minasang, karena ini kan menggunakan kata benda ya, sumimasen, kata benda o gitu. Nah, hoshinya kita bisa jadikan, kan hoshi itu kan kata benda. Nah, kita bisa jadikan kata kerja dengan hoshi, nya dihilangkan dan diganti dengan garimas, yang artinya saya rasa, keinginan dari pihak ketiga atau dia atau orang itu ya minasang, seperti itu. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya seperti ini nih minasang. Kare wa osake o hoshigatte imasu, artinya dia ya kan, saya rasa gitu ya kan, saya rasa seperti ini ya, sedang ingin osake, seperti itu ya minasang. Di sini menggunakan kata partikelnya kita ganti kan menjadi o, karena bertemu dengan kata kerja, hoshinya sudah menjadi hoshi, garimasnya itu udah menjadi kata kerja ya minasang, seperti itu. Nah, di sini juga ada ini minasang, partikel nani o atau ga, terus kemudian masnya hilang, tai jadinya ingin ya kan, kata kerja ini nih, kalau kata kerja ingin kan ya minasang, seperti ini. Kare wa osake o nomatai ya kan, nomitai, sumimasen. Kare wa osake o nomitai, berarti dia ingin minum osake, seperti itu ya minasang. Nah, kemudian di sini juga ada bunke nani uchini, yang artinya selagi atau mumpung ya minasang. Nah, di sini contohnya ada ini nih minasang, ada Nihong ni iru uchi ni ippai ryoko shimashou, artinya ayo bertamasya ya kan, sebanyak mungkin selagi gitu ya kan, selagi ya kan, ippai gitu ya kan, selagi. Di sini Nihong ni iru uchi ni ippai ryoko shimashou, ayo bertamasya gitu kan, selagi ya kan, selagi ada di Jepang, seperti itu ya contohnya minasang. Nah, kemudian di sini ada kata kerja sumimasen, yang ada bunke nani wakarini sebagai gantinya ya. Di sini menggunakan futsuke, yang berarti ya, kalau futsuke berarti rutanai ta ya. Tai ya minasang, rutanai tai, seperti itu. Terus kemudian bertemu dengan kawarini. Nah, ini contohnya ada eiga kangde ya kan, eiga kangde, eiga o miru, kawarini ya kan, ini kawarini apa minasang, iede terebi o mite ita ya kan, mite ita, berarti contohnya berarti imiwa apa minasang, dari sini dulu ya, berarti sebagai ya kan, sebagai ganti ya kan, sebagai gantinya menonton apa minasang, akan menonton menonton film di bioskop ya kan, telah menonton TV di rumah, seperti itu ya minasang. Kemudian ini juga ada i ketemu dengan kawarini, itu i-nya tidak hilang. Kemudian kata sifat na juga bertemu dengan kawarini, na-nya juga tidak hilang, seperti itu ya minasang. Kemudian ada kata benda no juga bertemu dengan kawarini, tidak hilang juga ya minasang ini. Sumimasen, tidak hilang. Ini maksudnya ditambahi dengan partikel no kemudian kawarini ya minasang, seperti itu. Kemudian di sini juga ada bentuk ini nih minasang, ada bentuk sopan ya minasang nih. Bentuk sopannya arimas itu ada gozaimasu. Kemudian di sini ada wakarimas, bentuk sopannya kashikomarimasu ya kan. Kemudian ada des, kata sopannya de gozaimasu ya kan, seperti itu ya minasang. Kemudian di sini nih ada nani apa minasang? Di sini ada bunke nani ni tote, yang artinya bagi ya minasang. Kemudian di sini nih contohnya watashi ni tote apa minasang ini? Kazoku no ya kan, kazoku no. Watashi ni tote kazoku no
kazoku no ga daiji na koto desu, artinya bagi saya perihal, ya kan? Perihal apa minasang di sini? Sumimasen ya minasang, kita coba artikan lagi ya. Watashi ni totte kazoku no ga daiji na koto desu. Sumimasen, di sini tadi lupa ada partikel ga ya minasang, berarti apa minasang diartikannya bagi saya, ya kan? Bagi saya perihal keluarganya, perihal yang penting, seperti itu ya minasang. Contohnya untuk tadi bungke nani ni totte. Kemudian lanjut kita ke bungke selanjutnya ya minasang. Bungke selanjutnya ada apa minasang? Di sini ada ini nih yang selanjutnya ada so suruto, kalau begitu atau dengan begitu ya minasang. Berarti tadi sama aja dengan ini ya, kalau begitu ya minasang, tara ya. Jadi kan kalau itu bisa menggunakan to, bisa menggunakan tara juga ya minasang, seperti itu ya. Penggunaannya tadi sama dengan yang ini ya minasang, yang sostara juga itu bisa ya. Ini so suruto, berarti kalau begitu dengan begitu. Misalkan kayak tadi tuh yang apa sih, yang perutnya sakit gitu kan, kalau begitu harus minum obat, seperti itu juga bisa ya minasang. Kemudian di sini ada bungke ini nih minasang, ada bungke nani dake yang artinya hanya, cuma saja. Nah, kita bahas perlahan tentang dake ya minasang. Dake itu artinya apa minasang? Artinya hanya, cuma saja ya minasang. Nah, dake di sini bisa berbentuk positif, bisa kalau bentuk positifnya bisa menggunakan ru ya jisoke, dan bentuk negatifnya bisa menggunakan naike ya minasang. Kemudian kata benda langsung tempel saja dengan dake, seperti itu ya minasang. Contohnya apa? Contohnya misalkan taberu dake, ya kan? Ini udah dirubah menjadi apa namanya, udah menjadi bentuk jisoke ya. Berarti taberu dake artinya hanya makan. Berarti kalau misalkan kalau bentuk nainya berarti tabenai dake, ya kan? Hanya tidak makan. Kalau kata bendanya berarti ame dake, misalkan ame dake artinya tidak, hanya hujan, seperti itu ya minasang. Nah, selain dake juga kita akan membahas tentang sika ya minasang, yang artinya apa? Yang artinya hanya. Sika di sini ya kan bisa dake juga tadi bisa hanya juga ya, cuma bedanya di sini sika yang hanya itu menggunakan konteks negatif ya minasang, wajib menggunakan konteks negatif. Di sini contohnya ada apa minasang? Nah, misalkan arimaseng kan, imaseng, inai, imaseng atau inai gitu untuk benda hidup ya kan. Untuk kata benda atau benda mati itu bisa pakai arimaseng. Contohnya apa minasang? Di sini misalkan apa minasang? Misalkan apa ya? Gohang misalkan, nasi ya. Gohang o sika apa minasang? Sika tabemasen. Nah, gohang o sika tabemasen misalkan seperti itu ya. Contoh, berarti artinya apa minasang? Artinya hanya makan nasi gitu ya kan, hanya makan nasi. Nah, kalau misalkan sikanya di depan boleh tidak? Ya boleh minasang, sika kemudian boleh gohang o tabe maseng juga itu bisa ya minasang di sini. Yang penting ini keterangannya atau kata kerjanya berbentuk negatif ya minasang. Kemudian lanjut kita ke amari ya minasang. Kita membahas tentang amari ini. Amari juga membutuhkan keterangan negatif ya minasang kalau misalkan ingin menyatakan sesuatu. Tapi kalau misalkan pengen ngomong amarinya saja itu bisa tidak, boleh minasang, karena amari sendiri sudah memiliki arti tidak begitu ya. Kalau misalkan pengen
mengungkapkan juga ada keterangan, misalkan kayak contohnya atsukunai, berarti amari atsukunai artinya apa minasang? Tidak begitu panas. Nah, bentuknya negatif. Konteks negatif di sini kalau misalkan memang mau ada keterangan yang ingin dijelaskan ya minasang. Kemudian kalau misalkan amarinya saja juga boleh ya, bisa mengungkapkan amari des gitu, tidak begitu. Kemudian di sini ada apa minasang kalau misalkan pengen ngungkapin kelebihan gitu ya kan, kelebihan untuk lebih jumlah gitu ya kan, kita bisa menggunakan juga amari, amarimas atau amari des juga ya minasang. Itu misalkan kayak kita misalkan dikasih kertas ujian gitu, misalkan lebih 1 lembar gitu, ichimai amari, berarti kan lebih 1 lembar juga itu bisa. Kalau misalkan kurang 1 lembar berarti gimana? Kita bisa menggunakan tarimaseng ya minasang, berarti ichimai tarimaseng artinya kurang 1 lembar, itu bisa ya minasang. Nah, selain amari juga di sini saya akan membahas tentang zeng-zeng ya minasang. Nah, zeng-zeng di sini juga keterangan negatif ya minasang. Contohnya ada kalau misalkan zeng-zengnya aja bisa tidak, kalau misalkan pengen ngungkapin sesuatu gitu ya kan, zeng-zengnya saja bisa tidak, bisa ya minasang. Kalau misalkan emang zeng-zengnya saja juga boleh gitu, sama sekali gitu, misalkan zeng-zengnya saja boleh. Kalau misalkan ditambahi dengan keterangan zeng-zeng i juga boleh ya minasang, artinya tidak apa-apa. Zeng-zeng daijobu juga artinya tidak apa-apa atau tidak masalah atau tidak usah gitu, nggak apa-apa ya minasang. Berarti zeng-zeng itu bisa digunakan dengan berdiri sendiri, zeng-zengnya sendiri, atau ditambahi dengan keterangan negatif kalau misalkan ada sesuatu yang ingin diungkapkan, seperti itu ya minasang. Begitupun juga dengan amari. Nah, mungkin itu saja untuk materi kali ini ya minasang. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Selamat belajar ya minasang, kita bareng-bareng belajar. Semoga tujuan kita bisa tercapai dengan baik dan dimudahkan dalam segala urusannya ya minasang. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jaha Mata Asta.